Fatia. Nama aku Danika. Nama aku Hazel. Kita kali ini akan menjelaskan materi Himpunan. Materi kelas 7 semester 1. Yuk sebelumnya lihat indikatornya dulu. Selamat nonton. Pada hari Minggu yang cerah, El pergi berekreasi ke kebun binatang. Setelah beberapa saat berkeliling, El melihat sekumpulan buaya yang berada di dalam kandangnya. Tahukah kalian, sekumpulan buaya di dalam kandang yang dilihat El tadi dapat dikatakan sebagai himpunan loh. Apa iya? Iya, jadi himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, oleh karena itu sekarang kita lanjut dulu yuk ke ceritanya. Setelah puas melihat buaya-buaya tersebut, El pun melanjutkan perjalanannya berkeliling kebun binatang. Kali ini, El menemukan kembali sekumpulan hewan, yaitu sekumpulan panda yang lucu. Nah, selain sekumpulan buaya tadi, ada juga nih sekumpulan panda yang lucu. Tapi nih adik-adik, sekumpulan panda yang lucu itu tidak bisa disebut sebagai himpunan loh. Loh, kenapa? Karena gini, sekumpulan panda yang lucu, kita mendefinisikan sekumpulan panda ini sebagai panda yang lucu. Sedangkan lucu itu relatif ya, bisa saja menurut saya panda itu lucu. Tapi menurut adik-adik, panda itu nggak lucu. Oleh karena itu, sekumpulan panda yang lucu ini tidak terdefinisi dengan jelas, maka tidak dapat disebut sebagai himpunan ya. Oke adik-adik, karena kalian tadi sudah memahami terkait konsep himpunan, sekarang yuk kita lihat tabel yang berisi contoh-contoh kumpulan lainnya yang ditemukan oleh El. Nah, di sini bisa dilihat ya, mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan. Jika masih bingung, bisa di-pause dulu untuk dipahami ya. Kalian kan tadi sudah memahami apa itu himpunan. Sekarang, yuk kita belajar bagaimana cara menulis himpunan dalam matematika. Jika kita perhatikan tadi, buaya di kebun binatang yang dilihat oleh El tadi sama seperti himpunan. Semua anggota himpunan dituliskan dalam kurung kurawal. Jika diibaratkan, sekumpulan buaya tadi adalah anggota himpunan. Dan kandang buaya tadi diibaratkan sebagai kurung kurawal. Selain itu, himpunan juga memiliki nama. Nama himpunan dituliskan dengan huruf kapital. Contohnya, A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, 5, kurung kurawal tutup. Selain itu juga ada yang disebut banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan dituliskan dengan N dalam kurung A. Jika kita lihat himpunan A tadi, berapa hayo banyaknya anggota himpunan A? Yap, betul. Banyaknya anggota himpunan adalah sebanyak 5. Mari kita hitung banyaknya anggota himpunan A. Anggota himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka betul, banyaknya anggota himpunan A sama dengan 5. BTW nih adik-adik, ternyata untuk menyebutkan himpunan itu nggak cuma pakai cara yang tadi aja loh. Ada beberapa cara untuk menyebutkan himpunan. Yang pertama dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh nih, misal ada himpunan A, huruf kapital ya, sama dengan kurung kurawal buka 1 kurang dari X kurang dari 10, X adalah bilangan prima. Kayak gitu ya, lalu diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, cara yang ketiga atau cara yang terakhir adalah dengan mendeskripsikan langsung atau menyebutkan syarat-syarat anggotanya. Jadi langsung aja nih bentuk kalimat di dalam kurung kurawalnya.
Seperti yang tadi kita gunakan contoh yang sama, maka penulisannya adalah A sama dengan kurung kurawal buka bilangan prima antara 1 sampai dengan 10 kurung kurawal tutup. Gimana? Sampai sini udah paham belum? Nah adik-adik, dari tadi kita ngomongin tentang himpunan yang punya anggota-anggota nih. Tapi sebenarnya ada nggak ya himpunan yang nggak memiliki anggota sama sekali? Oke, jadi ternyata ada nih namanya himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Gimana? Bingung? Oke, jadi kakak kasih contoh ya. Misal ada himpunan N. Himpunan N adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf C. Nah, kira-kira ada nggak tuh? Sekarang kita lihat nih. Hari-hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ternyata nggak ada ya nama hari yang berawalan huruf C. Maka dari itu, himpunan N tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, biasanya himpunan N akan ditulis N sama dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup saja ya. Tapi jangan salah sangka nih, kalau himpunan kosong sama dengan himpunan nol. Salah ya, himpunan kosong seperti yang sudah didefinisikan tadi adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Sedangkan himpunan nol adalah himpunan yang memiliki satu anggota saja, yaitu bilangan 0. Contoh nih, tadi kan N diketahui himpunan kosong, maka akan ditulis N sama dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, contoh lagi ada himpunan B. Himpunan B ditulis B sama dengan kurung kurawal buka 0 kurung kurawal tutup. Sudah bisa dilihat kan bedanya bahwa N benar-benar tidak memiliki himpunan dan B memiliki satu anggota saja. Salah tulis. Bisa dilihat kan ya di sini bahwa N benar-benar tidak memiliki anggota dan B hanya memiliki satu anggota saja, yaitu bilangan 0. Jadi sudah paham ya di sini apa bedanya himpunan kosong dan himpunan 0. Nah, selanjutnya himpunan kosong tidak hanya ditulis dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup saja, melainkan ada simbol seperti di bawah ini. Ini menunjukkan himpunan tersebut adalah himpunan kosong. Gimana? Udah makin penasaran kan sama materi kali ini? Ya udah, kita lanjut aja yuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang himpunan bagian. Wah, gimana tuh himpunan bagian? Oke, jadi kakak jelasin ya. Himpunan bagian atau yang biasa disebut dengan subset itu simbolnya kayak gini nih. Nah, biar lebih paham kakak kasih contoh aja. Misal kakak punya 3 himpunan nih, himpunan A, B, dan C. Dengan himpunan A adalah himpunan ayam, himpunan B adalah himpunan hewan berkaki 2, dan himpunan C adalah himpunan sapi. Oke, sekarang kita lihat nih, himpunan A adalah himpunan ayam, dan himpunan B adalah himpunan berkaki dan himpunan B adalah himpunan hewan berkaki 2. Jadi, kenapa A bisa disebut himpunan bagian dari himpunan B adalah karena ayam itu seluruh anggota himpunan A, yaitu ayam, termasuk ke dalam himpunan hewan berkaki 2. Nah, sekarang kita lihat himpunan C. Himpunan C itu adalah himpunan sapi. Kalian pasti tahu ya, kalau sapi itu kakinya jumlahnya ada 4. Maka sapi tidak termasuk ke dalam himpunan hewan berkaki 2. Maka C bukan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, penulisannya kayak gini nih. A subset B dan C bukan subset dari B. Oke, paham ya? Nah, kira-kira kalau digambar dengan diagram Venn itu kayak gini nih gambarnya. Oke, paham ya? Nah, kakak mau ingat ini hal yang paling penting juga nih buat kalian tahu, yaitu tentang himpunan kosong. Kalian udah belajar kan tadi tentang himpunan kosong? Nah, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari seluruh himpunan. Jadi jangan lupa ya, kalau kalian menyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan, kalian juga harus menyatakan himpunan kosong. Oke, terus kira-kira kita bisa tahu nggak sih suatu himpunan itu memiliki berapa banyak himpunan bagian? Nah, sekarang kita bahas yuk, sekalian kita mempelajari gimana sih caranya menyatakan suatu himpunan. Oke, kita mulai aja ya dari himpunan yang anggotanya 1.
Misal punya himpunan A dengan anggota 1, maka cara menyatakan himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan dengan anggota 1. Nah, berarti himpunan A dengan 1 anggota tadi memiliki 2 himpunan bagian. Sekarang kalau kita punya himpunan B nih, anggotanya 1,2. Nah, cara menyatakan himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan dengan anggota 1, himpunan dengan anggota 2, dan himpunan dengan anggota 1,2. Bisa dilihat, ternyata banyaknya himpunan bagian ada 4 ya. Dan contoh yang ketiga nih, kita ambil 3 contoh saja ya, adalah himpunan C dengan 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3. Maka cara menyatakan himpunan bagiannya yaitu himpunan kosong, himpunan dengan anggota 1, himpunan dengan anggota 2, himpunan dengan anggota 3, himpunan dengan anggota 1,2, himpunan dengan anggota 1,3, himpunan dengan anggota 2,3, dan himpunan dengan anggota 1,2,3. Berarti kalau di total-total ada 8 himpunan bagian ya. Nah, tadi udah paham nih cara menyatakan himpunan bagian. Sekarang coba kita lihat deh. Ternyata dari himpunan yang punya 1 anggota, punya 2 anggota, dan punya 3 anggota, banyaknya itu berpola loh. Coba deh perhatiin lagi. Tadi yang himpunan dengan 1 anggota itu kan punya 2 himpunan bagian. Himpunan dengan 2 anggota punya 4 himpunan bagian, dan himpunan dengan 3 anggota punya 8 himpunan bagian. Coba kita lihat, 2, 4, dan 8. Itu kan berpola ya. Sama aja kalau kakak tulis 2 itu 2 pangkat 1, 4 2 pangkat 2, dan 8 2 pangkat 3. Wah, ternyata kita menemukan polanya nih, bahwa kalau himpunan anggotanya 1, maka banyaknya himpunan bagian 2 pangkat 1. Kalau himpunannya anggotanya ada 2, maka banyaknya himpunan bagian itu 2 pangkat 2. Dan banyaknya anggota himpunan tersebut 3, maka banyaknya himpunan bagian ada 2 pangkat 3. Terus nih, kalau banyaknya anggota himpunan bagian itu N, maka berapa banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut? Iya, benar, 2 pangkat N. Jadi adik-adik gak usah bingung lagi ya, kalau misal ditanya suatu himpunan dengan anggota yang sangat banyak, gak perlu nyari satu-satu, tinggal pakai rumus 2 pangkat N saja. Oke, jadi misalnya ada suatu himpunan dengan anggota 10, berarti banyaknya himpunan bagian 2 pangkat 10. Gitu, udah paham ya sampai sini? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke himpunan semesta nih. Apa sih kah himpunan semesta itu? Jadi himpunan semesta itu merupakan himpunan yang paling besar yang di dalamnya terdapat anggota-anggota atau objek-objek yang sedang dibicarakan. Lambang dari himpunan semesta itu adalah huruf S. Nah, supaya lebih jelas, coba deh teman-teman lihat diagram Venn yang ada di samping kakak ini. Nah, bisa dilihat himpunan semestanya itu adalah hewan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat himpunan Y yang merupakan himpunan hewan berkaki 2. Nah, gimana? Udah jelas kan? Nah adik-adik, supaya kalian lebih memahami materi-materi yang sudah kita sampaikan tadi, silakan kerjakan soal-soal berikut ini ya. Tetap semangat!